Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan. Dengan perikop situ kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, mari kita lihat di sini bahwa apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2 firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kalau kita lihat di sini bahwa setiap orang itu, setiap manusia itu Tuhan mau supaya mereka diberkati Tuhan. Amin. Mereka yang tidak percaya Tuhan juga Tuhan mau mereka diberkati Tuhan. Mereka yang percaya Tuhan, Tuhan mau lebih lagi diberkati Tuhan. Dan semua ini kita manusia di bawah kolong langit ini menikmati berkat. Amin. Menikmati matahari. Coba kalau orang sunyana ada matahari, musim dingin saudara terjadi di Eropa saudara. Bingung Eropa itu karena apa? Mereka harus memiliki batu bara atau macam semacamnya itu untuk bisa menghidupi listrik yang ada di sana, supaya kalau kita panas pakai AC, kalau di sana mereka pakai pemanas supaya tidak dingin, mati kedinginan. Nah, semua manusia itu yang berada di bawah kolong langit ini menerima berkat dari Tuhan. Semua bernapas, ya kan? Tidak ada yang tidak bernapas. Tuhan menciptakan makhluk hidup ini bernapas. Itu dinamakan berkat umum yang datang kepada setiap makhluk hidup. Amin. Berkat umum. Jadi tidak terkecuali mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka yang percaya Tuhan, binatang-binatang, mereka menikmati berkat umum yang Tuhan sediakan. Jadi semua napas kehidupan ini dinikmati oleh setiap makhluk di dunia ini. Coba kalau kita sakit saudara, tinggal satu-satu itu napas, paling pakai oksigen. Oksigen itu mahal, ya kan? Mahal itu dia. Kalau masuk rumah sakit saudara, terus napas tinggal satu-satu zaman COVID saudara, jangan harap mau selamat saudara. Tapi Tuhan berikan itu kepada kita, kepada semua orang, bahwa berkat umum itu semua tersedia bagi kita semua. Amin. Semua makhluk hidup itu tersedia berkat umum. Baik itu binatang, baik itu orang yang percaya, yang tidak percaya, semua menerima. Mereka yang melakukan dosa juga sampai saat sekarang ini masih hidup, masih makan, masih bekerja. Mereka tidak percaya kepada Tuhan pun mereka tetap ada, karena Tuhan mengasihi manusia. Amin. Itu berkat umum. Jadi semua boleh menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap makhluk yang ada di dunia ini. Meskipun kita orang yang berdosa, tapi kita tetap dapat makan. Tidak ada orang bilang, dia orang berdosa Tuhan, kenapa dia masih makan, kenapa dia masih kerja, kenapa dia masih melakukan lagi hal-hal yang ada di dunia ini. Kan harusnya kita yang lebih. Tidak saudara, berkat umum itu datang kepada setiap makhluk hidup di dunia ini. Amin. Itu berkat umum, karena kita lihat semua menerima berkat yang Tuhan berikan secara umum. Tuhan mau memberkati semua manusia, tapi berkat umum itu hanya ada di dalam dunia. Amin. Berkat umum itu hanya ada di dalam dunia. Ketika kita putus nafas, cuma sampai di dunia, itu berkat.
ya kan? Siapa lagi? Raja zaman dahulu, Raja Nebukadnezar, raja siapapun itu, mereka menjadi pemimpin tertinggi, menjadi orang yang kaya raya, tetapi cuma sampai di dunia ini. Ketika mereka meninggalkan dunia ini, apa yang mereka miliki? Tidak ada. Tidak ada. Karena berkat umum itu hanya ada di dalam dunia ini. Mereka boleh kaya, mereka boleh memiliki mobil, mereka boleh memiliki rumah yang bagus, yang baik. Mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, itu berkat secara umum, saudara. Tapi mereka tidak pernah menyimpan berkat di surga. Amin. Berkat umum diterima oleh setiap makhluk yang ada di dunia ini, tapi hanya ada di dalam dunia, saudara. Semua orang itu boleh dapat berkat umum, saudara. Semua. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada yang koruptor sampai sekarang dia tetap korupsi, tak mati-mati juga dia, ya kan? Ada juga pesinah, saudara, tetapi dia tetap jago sampai sekarang jadi pesinah, tidak mati-mati. Tetapi ada waktunya ketika Tuhan menghakimi, saudara, maka mereka akan mendapatkan tempat yang tidak bersama-sama dengan kita. Amin. Tidak bersama-sama dengan kita. Semua itu sementara, saudara. Tidak ada yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal sampai batas kapan umur kita untuk membawa berkat-berkat umum itu, tidak ada. Seorang yang kaya sekali, yang punya kapal, kita lihat yang dulu di Bitung itu, punya usaha. Apa yang dia tidak miliki? Mungkin harta 7 turunan itu tidak akan habis. Tetapi ketika dia sakit, kemudian dia mati, anak-anaknya tidak bisa meneruskan. Kemudian mereka jatuh susah, jual satu-satu hartanya. Kemudian anak-anak juga itu mati. Ternyata hanya sampai di situ berkat umum itu. Yang Tuhan menyediakan memang untuk semua berkat umum itu. Tetapi berbeda dengan kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita spesial di mata Tuhan, saudara. Nah, kita lihat ayatnya yang ketiga dan 4. Kalau ayat 2 katakan, kita mundur sebentar. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi semua itu ada dalam rencana Tuhan. Tapi masuk di ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini sudah berbicara tentang berkat khusus, saudara. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ternyata, saudara, firman Tuhan katakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Jadi tidak sembarang orang naik ke atas gunung Tuhan. Amin. Tidak sembarang orang itu datang ke tempat Tuhan. Memang Tuhan memberikan berkat umum kepada semua makhluk hidup di dunia ini, tetapi untuk naik ke gunung Tuhan itu tidak semua orang. Tidak semua orang. Nah, ini berbicara tentang berkat khusus. Berkat khusus. Nah, kata siapakah artinya tidak semua yang boleh naik. Tidak semua yang boleh naik gunungnya Tuhan. Jadi terbatas. Ada batasan. Tentunya orang yang mau naik itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Amin. Dia tidak akan bisa naik ke atas gunung Tuhan, karena harusnya orang yang naik ke gunung Tuhan mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Naik gunung Tuhan bukan gampang, saudara. Apalagi berdiri di tempatnya yang kudus, saudara. Jangan saudara pikir bahwa percaya Yesus saja saudara percaya dan tidak menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, maka kita akan berdiri di tempatnya yang kudus, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Untuk menjadi orang-orang pilihan Allah, semua kita itu dipanggil oleh Tuhan. Semua
kita harus meninggalkan dunia ini. Amin. Meninggalkan dunia dengan perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Koreksi diri kita. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Karena mau naik ke gunungnya Tuhan ini bukan sembarang orang. Naik ke gunung Tuhan, masuk saja malaikat sejaga. Ya kan? Kemana? Apakah engkau layak di hadapan Tuhan? Berbicara naik ke gunung Tuhan berarti orang tidak ada di dunia ini. Berarti sudah waktu bahwa orang menghadap Tuhan. Tapi di saat dunia ini ketika ada di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk naiknya ke gunung Tuhan. Bagaimana saudara? Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah kita harus dekat dengan Tuhan. Kita teringat kerinduan kita, cinta kita, kasih Tuhan itu kepada kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena ingat saudara, kita akan naik ke gunung Tuhan. Kita harus punya modal. Ya enggak? Kita harus punya modal. Saudara nonton konser saja, saudara mesti bayar tiket, saudara masuk. Mana tiket? Ada tiket enggak? Semakin terkenal konser yang diadakan dengan artis-artis itu, saudara, semakin mahal tiket yang kita harus beli, saudara. Tapi Tuhan tidak memberikan tiket kepada kita untuk membeli, saudara, untuk membayar. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang suci. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, yang kudus. Kita hanya menerima Dia, saudara. Menerima Dia dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita merasakan bahwa Tuhan hadir. Dan itu tiket kita untuk masuk ke gunung Tuhan. Amin. Tiket kita itu masuk ke gunung Tuhan, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Orang pemabuk, orang penjudi, saudara, itu koruptor, korupsi, tidak akan masuk ke gunung Tuhan sebelum dia bertobat. Amin. Sebelum dia bertobat, ada perkataan pertobatan, kemudian dia akan masuk ke gunung Tuhan. Pertobatan di dalam kehidupan kita mulai sekarang ini adalah kata pertobatan. Amin. Kalau tidak ada kata pertobatan, saudara, kita tidak akan bisa masuk ke gunungnya Tuhan. Waktu Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, saudara, dijaga oleh keruk dengan senjata yang menyala, dan dia menghambat Adam dan Hawa ini untuk masuk ke dalam Taman Eden ini. Dia dikeluarkan, mereka berdua dikeluarkan. Karena apa? Mereka tidak taat, mereka melakukan dosa karena tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena jangan sampai mereka makan buah pohon kehidupan itu dan mereka terus hidup di dalam dosa, saudara. Dalam kehidupan kita juga, saudara, jangan kita hidup di dalam dosa, tapi kita makan firman itu, saudara. Oleh karena itu, Roh Kudus itu harus memisahkan antara kedagingan dengan roh kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Adam dan Hawa dihalau dari Taman Eden itu untuk mereka tidak memakan pohon kehidupan itu. Jadi di Taman Eden itu ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Ketika mereka makan buah pohon kehidupan itu, maka mereka tidak akan mati. Nah, pohon kehidupan itu adalah firman Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mati, saudara. Oleh karena itu, Roh Kudus harus memisahkan antara daging dengan roh kita, saudara, sehingga dapat menyelamatkan jiwa kita, supaya ketika kita mati nanti kita akan masuk di atas gunungnya Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan katakan selanjutnya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, saudara? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 3 katakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, saudara. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saudara, kalau kita berbicara tentang tangan, saudara, berbicara tentang pelayanan. Amin.
Berbicara tentang tangan itu berbicara tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Saudara memuji Tuhan, saudara jadi singer, sudah jadi pemimpin pujian, bermain musik dengan tangan, saudara memimpin pujian menyembah Tuhan dengan tangan. Saudara ada dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan dengan tangan saudara. Saudara melakukan pekerjaan di bait Allah, di gereja, di tempatnya saudara, mengatur kursi, saudara bekerja melayani Tuhan. Amin. Saudara melayani Tuhan, dan bagian kecil itu Tuhan perhitungkan. Amin. Kalau ada yang antar jemaat itu macam Andre, Tuhan perhitungkan. Amin. Kita juga pernah lakukan itu dulu, dan Tuhan perhitungkan nanti pada waktunya Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Tanya Pak Ibu Gembala. Dulu Gembala itu masih jadi pendeta muda. Itu kerja antar itu jemaat yang jauh-jauh sampai ke sana, sampai Pak Omar Waloni itu nih. Tapi dalam hati Tuhan, kita lakukan ini dengan murni hati. Dan saya percaya Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Tuhan akan gantikan setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan akan perhitungkan kita. Mungkin tidak di dunia ini, tetapi kita memiliki tempat di surga yang kekal. Amin. Tangan kita berbicara, kita melayani Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen jangan baku hitung, jangan baku reken dengan Tuhan. Tuhan perhitungkan semua itu. Semua itu ada upahnya. Ada orang bilang begini, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Itu orang bilang, tapi Tuhan bilang ada DP upah. Amin. Ada DP upah. Dan firman Tuhan katakan di sini, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, saudara, murni hati kita untuk melayani Tuhan. Jangan karena gembala saudara melayani Tuhan. Jangan saudara, karena Tuhan kita memberikan hati kita, siapapun itu, tidak akan kita dapati kesempurnaan itu, saudara. Di dalam pelayanan, di dalam gereja, kita mungkin melihat pendeta yang punya kekurangan, majelis jemaat yang punya kekurangan, teman-teman kita yang punya kekurangan. Kita tidak akan sampai pada kesempurnaan kalau kita melihat orang-orang yang punya dengan kekurangan. Tetapi mari kita murni hati kita dan bersih tangan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Murni hati kita, bahwa kita tulus mau melayani Tuhan, tidak pandang siapapun dia di hadapan kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, saudara, tidak ada. Saudara mau cari pendeta pun, gembala ini, tidak ada yang sempurna. Saudara juga di sebelah kiri kanan itu tidak ada yang sempurna. Jadi di dalam jemaat itu tidak ada yang sempurna. Kalau bilang kita lebih baik dari dia, saudara, sebenarnya kita lebih banyak buruknya daripada dia. Ya toh, satu nyung orang satu jari, mar itu apa ada menghadapat orang, ya dah. Itu yang terjadi, saudara. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan berkati dia, berkati suamiku, berkati istriku, berkati anak-anakku, berkati tetanggaku, berkati jemaat-jemaat yang ada, maka kita akan memiliki hati yang murni, saudara. Udah, kalau hati yang murni, saudara, biar orang mau bilang apa, saudara, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Sama dengan berkat mengalir betul pelayanan di tempat ini, saudara. Itu berkat yang luar biasa, saudara. Pernah tidak kita bilang kumpul jemaat beli sound system? Tidak, saudara. Tuhan menyediakan tempat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Tempat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pernah tidak orang bilang, orang kumpul doi untuk bangun gereja ini, masih DP atap belum? Tidak pernah, saudara. Saya hanya berdoa, Tuhan, lihatlah hati kami yang murni untuk melayani Tuhan, dan Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu. Tidak pernah, saudara. Jadi kita bilang, jangan bikin sumbangan untuk membangun gereja. Buktikan dengan iman kita. Karena apa? Hati kita yang murni di hadapan Tuhan. Kalau hati kita murni di hadapan Tuhan, apapun kita akan kerjakan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mau terlihat hebat, terlihat kuat, saudara. Kami di sini, saudara, bukan karena orang mau, tapi karena Tuhan yang menunjukkan tempat. Oleh karena itu, kalau ada orang lain yang melihat seperti ada kesaksian seperti itu, saudara, itu sangat luar biasa. Karena ini bukan gembala mau dapat apa di sini, saudara. Tuhan yang tunjukkan. Tuhan yang tunjukkan. Dan ketika berjalan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Jangan orang melihat, berapa banyak, yang tidak ada jiwa. Pernah orang di rumah, saudara, itu ibu gembala bilang, tuh jauh urusnya, tidak ada gereja lagi, ibadah lagi di rumah, tidak ada jemaat. Waktu itu orang tinggal 4 orang di rumah. Dan kemudian kita bilang, jangan, Tuhan suruh buka, jangan orang tutup. Ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat untuk kita, saudara, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Amin. Itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita nantinya. Ketika kita meminta Tuhan membuka berkat-berkat, tingkap-tingkap berkat di langit akan tercurah dalam kehidupan kita, memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, saudara. Sehingga kita akan berkembang, mengembang ke kiri ke kanan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi syarat untuk berdiri di gunungnya Tuhan, ya kan, berkat khusus itu, bahwa firman Tuhan katakan bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangan kita, saudara. Buat apa kita melakukan kecurangan di dalam gereja, saudara, ya kan? Di dalam gereja lebih baik orang kerja cari doi daripada orang mencari di dalam gereja. Ada kalau pendeta minta maaf, mungkin pendeta-pendeta yang lain dengan tujuan, saudara, supaya terkumpul doi sana sini, dia bikin proposal, saudara. Waktu yang lalu kita ingat ada pendeta yang datang di sini, saudara, bawa proposal, dan kita bilang begini, maaf Pak, kalau kita kasih ke Bapak, kita mengajarkan yang salah. Tapi kita mau berdoa untuk Bapak supaya Bapak maju dalam kemenangan untuk memberkati pelayanan Bapak. Ternyata dia sampai tua, saudara, bawa-bawa otot menjalang proposal, dan itu doinya nak tak jadi itu gereja, nak tak baking itu gereja. Kita nak tahu baking apa itu doi. Tiap kali terima doi, saudara, habis lenyap begitu. Tidak ada yang dia buat untuk pelayanannya, tidak ada yang buat dia untuk bikin fondasi, bikin tiang gereja, saudara. Lebih banyak dia keluarkan tahu untuk apa. Dan ini yang terjadi, saudara. Jadi kita kalau ada orang bawa proposal, saudara, kita berdoa dan kita bilang, mari kita pakai iman supaya kita bertumbuh di dalam pelayanan, mengembang ke kiri ke kanan, dan Tuhan memberkati kita. Harus murni hati kita. Untuk melayani Tuhan kita harus murni hati kita, saudara, bukan karena sesuatu. Kalau dulu, saudara, kita masih nyong-nyong, kalau dan ini gereja seberang juga, kalau nyong-nyong cewek-cewek itu, kalau masih SMA itu, kalau di gereja itu senang sekali kalau melihat cewek di situ, ya kan? Cewek pesung-pesung kalau hari Minggu tuh. Kalau di rumah lain, studinya ada barat rapi-rapi, tapi kalau di gereja suka mau datang ke gereja pagi-pagi suruh sedia. Tapi kalau mau ibadah rumah tangga, ibadah di rumah tangga, saudara, semua bahasa bunyi kita dan semua dapat tunjuk berdoa. Takut.
cuma mau lihat yang indah-indah. Tetapi ketika Tuhan merubahkan hidup kita, saudara, memiliki hati yang murni, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita lihat ketika ada Yesus di dalam diri kita, saudara, berubah, saudara, berubah. Dan luar biasa. Perubahan itu membuat kita itu semakin jelas melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Pandangan kita berubah karena kita tahu tempat kita bukan di sini, tetapi kita akan pergi ke gunung Tuhan, yaitu surga yang kekal. Amin. Untuk berdiri di tempat kudusnya Allah, saudara. Kita harus mengerti bahwa kita itu harus suci kehidupan kita. Taruhlah orang mati itu belum capai pada kesempurnaan, karena tidak ada manusia yang mati itu sempurna, tidak. Yang akan menyempurnakan kita, saudara, adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika Dia datang yang kedua kali, kita akan menyongsong Dia dan Dia akan menyucikan kita, menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita layak untuk masuk di surga yang kekal bersama dengan Dia. Jadi Dia yang akan datang untuk menyempurnakan kita, saudara. Ayat yang terakhir, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, saudara, dan yang tidak bersumpah palsu. Ternyata sumpah palsu ini ada jelas, saudara. Yang orang mau masuk ke gunungnya Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus, bahwa firman Tuhan katakan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Nah, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi orang yang bersih tangannya, suci hatinya, ya kan, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, saudara. Jadi kalau kita sementara bekerja, sementara di pelayanan, sementara di keluarga, tidak ada sumpah palsu, tidak ada penipuan di dalam keluarga. Suami istri itu baku tahu, saudara, ya kan, anak-anak itu baku tahu dengan orang tua. Dan di sini firman Tuhan katakan, ketika tidak ada sumpah palsu, tidak ada penipuan, saudara, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi berbicara tentang keadilan, bahwa kita klaim bahwa kita sudah di dalam Tuhan, maka kita mengklaim reward yang Tuhan berikan. Amin. Bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mengklaim, Tuhan, saya sudah ada di dalam Tuhan. Saya minta supaya Tuhan memberkati keluarga saya. Amin. Ini reward Tuhan yang sudah sediakan, hadiah yang Tuhan sediakan. Ketika kita masih ada di dunia ini, ada berkat itu datang dalam kehidupan kita. Berkat itu ada, saudara. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, berkat kesehatan, berkat kekuatan, apa yang kita miliki, Tuhan menyediakan itu, saudara. Ketika kita ada di dalam dunia ini, bukan hanya di dalam dunia ini, ketika kita mati nanti, saudara, kita akan naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus, karena Tuhan Yesus sudah menyucikan kita. Amin. Di dalam dunia memang kita masih manusia yang berdosa, sampai taraf di mana kita disucikan, disempurnakan, saudara. Kita akan melewati proses demi proses, saudara. Itu akan berlanjut di dalam kehidupan kita, dan kita akan memiliki tingkat yang lebih tinggi lagi dari orang lain ketika kita masuk di gunungnya Tuhan, berdiri di tempatnya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari main musik, silakan maju.